Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun, salam pramuka. Perkenalkan, saya Linda Octavia, NPM 21130533037, Program Studi PGSD Universitas Lampung, tahun angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan materi kepramukaan yang di dalamnya berisi tentang salam pramuka, sifat dan tingkatan dalam pramuka. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu salam pramuka. Salam pramuka adalah perwujudan dari penghargaan seseorang pramuka kepada pramuka lainnya. Biasanya salam pramuka diberikan dengan memberikan hormat sambil meneriakkan salam pramuka. Yang diberi salam akan menjawab dengan meneriakkan salam. Adapun fungsi salam pramuka yaitu untuk melahirkan disiplin, tata tertib yang mewujudkan suatu ikatan jiwa yang kuat ke dalam maupun keluar, yang hanya dapat dicapai dengan adanya saling menyampaikan penghormatan yang dilakukan secara tertib, sempurna dan penuh keikhlasan. Macam-macam salam pramuka ada 3. Yang pertama salam biasa, yang kedua salam hormat, yang ketiga salam janji. Salam biasa yaitu salam yang diberikan kepada sesama anggota pramuka. Siapa yang melihat dulu, dialah yang harus memberi salam terlebih dahulu tanpa aba-aba, tidak pandang pangkat, tua maupun muda. Salam tersebut dapat diberikan sambil berjalan, duduk, ataupun berkendara, jadi tidak harus berdiri. Yang kedua, salam hormat, yaitu salam yang diberikan kepada seseorang atau sesuatu yang kedudukannya lebih tinggi. Untuk salam hormat diberikan kepada bendera kebangsaan ketika dikibarkan atau diturunkan dalam suatu upacara. Yang ketiga, salam janji. Cara memberikan salam pramuka yaitu salam yang dilakukan ketika ada anggota pramuka yang dilantik. Pemberian salam ini dilakukan saat pengucapan janji yaitu Trisatya atau Dwi Satya. Salam janji juga diberikan kepada saat pengucapan janji Trisatya dalam acara ulang janji. Adapun tujuan salam pramuka yaitu sebagai penghormatan dan sebagai pengingat janji anggota pramuka. Salam pramuka bukan ditujukan hanya kepada seorang yang berpangkat ataupun para pejabat, tapi kepada sesama anggota pramuka, bahkan anggota pramuka yang tidak kita kenal sekalipun. Penggunaan salam pramuka itu memberikan banyak manfaat, khususnya bagi sesama anggota pramuka, yaitu rasa saling menghormati antar sesama anggota pramuka, menumbuhkan rasa persaudaraan yang lebih kuat, meningkatkan keakraban bagi sesama anggota pramuka. Selanjutnya kita akan membahas tentang sifat gerakan pramuka. Berdasarkan resolusi Konferensi Kepanduan Sedunia tahun 1924 di Copenhagen, Denmark, maka kepanduan mempunyai 3 sifat atau ciri khas, yaitu nasional, internasional, dan universal. Yang pertama, nasional, yang berarti suatu organisasi yang menyelenggarakan kepanduan di suatu negara haruslah menyesuaikan pendidikannya itu dengan keadaan, kebutuhan, dan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Yang kedua, internasional, yang berarti bahwa organisasi kepanduan di negara manapun di dunia ini harus membina dan mengembangkan rasa persaudaraan dan persahabatan antara sesama pandu dan sesama manusia, tanpa membedakan kepercayaan, agama, golongan, tingkat, suku, dan bangsa. Yang ketiga, universal, yang berarti bahwa kepanduan dapat dipergunakan di mana saja untuk mendidik anak-anak dari bangsa apa saja yang dalam pelaksanaan pendidikannya selalu menggunakan prinsip dasar dan metode kepanduan. Selanjutnya kita akan membahas tentang tingkatan dalam gerakan pramuka. Tingkatan dalam kepramukaan adalah sebuah tingkatan yang ditentukan oleh kemampuan anggotanya. Kemampuan itu disebut dengan syarat-syarat kecakapan umum atau biasa disebut SKU. Yang pertama, siaga. Siaga merupakan anggota muda gerakan pramuka yang berusia 7-10 tahun. Pada usia tersebut memiliki sifat yang unik dan pada dasarnya mereka merupakan pribadi begitu aktif. Sikap yang cukup menonjol yaitu keingintahuan yang sangat tinggi, senang berdendang, menari dan bernyanyi, suka meniru, agak manja, senang mengadu dan sangat suka dipuji. Tingkatan kecakapan umum
umum bagi pramuka siaga yakni siaga mula, siaga bantu, dan siaga tata. Tingkatan kecakapan khusus bagi pramuka siaga yaitu SKK Purwa, SKK Madya, dan SKK Utama. Yang kedua, penggalang. Penggalang merupakan anggota muda gerakan pramuka yang berusia 11-15 tahun. Pada usia tersebut memiliki sifat keingintahuan yang tinggi, semangat yang kuat, sangat aktif, dan suka berkelompok. Oleh karena itu, yang menjadi titik terberat dari latihannya terletak pada kegiatan regu yang didasari oleh sistem beregu dalam seluruh pelaksanaan kegiatan dari pasukan penggalang. Tingkatan kecakapan umum bagi pramuka penggalang yakni penggalang ramu, penggalang rakit, penggalang terak, dan penggalang garuda. Yang ketiga ada penegak. Penegak merupakan anggota muda gerakan pramuka yang berusia 16-20 tahun. Secara umum usia tersebut masuk pada masa sosial atau disebut juga masa remaja awal, yaitu masa pencarian jati diri. Memiliki semangat yang kuat, suka berdebat, kemampuannya kuat, agak sulit dicegah kemampuannya apabila tidak memiliki kesadaran rasionalnya. Ada kecenderungan agresif dan sudah mengenal cinta. Yang keempat ada pandega. Pandega merupakan anggota muda yang berusia 21-25 tahun yang disebut senior rover. Seorang pramuka pandega disebut sebagai remaja madya yang berproses ke arah kematangan jiwa dan kesadaran diri untuk memperjuangkan dan meraih cita-cita. Sifatnya agresif, sudah mulai mengendap, sosialitasnya semakin tinggi, dan mempertimbangkan rasionalnya semakin tajam. Baik, itulah beberapa materi yang sudah saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dari materi tersebut. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.